Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Hyoyen yang sedang berlatih selama 20 hari, orang-orang di sekitarnya lalu berkata, orang ini telah berlatih selama 20 hari tanpa makan dan minum. Benar-benar aneh, ucap dari orang-orang. Kabarnya, Mu Feng juga telah dikalahkan olehnya. Benarkah itu? Ucap dari orang-orang lagi. Seseorang wanita lalu berkata, diamlah, jika leluhur mendengarnya, kita akan berada dalam masalah, ucap wanita itu. Sementara itu, di dalam menara, kekuatan penyerapan Hyoyen menjadi semakin kuat. Energi yang dicurahkan ke dalam tubuhnya semakin cepat. Penyerapan ini berlangsung selama beberapa hari. Akhirnya mulai melemah secara bertahap. Dengan melemahnya kekuatan penyerapan ini, besaran energi yang terbentuk di seluruh tubuh Hyoyen berangsur-angsur memudar sebelum akhirnya menghilang. 29 hari telah berlalu sejak Hyoyen memulai pelatihannya. Saat ini di luar rumah Hyoyen sudah dipenuhi oleh orang-orang Hyo. Tersisa 1 hari agar bulan ke 30 hari dan memecahkan rekor yang dibuat oleh leluhur Hyo sebelumnya. Sementara itu, nafas Hyoyen tiba-tiba mulai meningkat. Energi yang berubah menjadi titik bintang berkumpul menjadi sinar cahaya energi yang dengan cepat mengalir ke kamar Hyoyen. Melihat itu, Xiaoli lalu bergumam, Hyoyen, berapa banyak lagi kejutan yang akan kamu berikan kepadaku? Apakah kamu akan bisa memecahkan rekor leluhur Hyo? Ucap Xiaoli di dalam hatinya. Cahaya energi yang memadat menjadi gugusan cahaya yang menyinari tubuh Hyoyen saat ini. Hyoyen samar-samar dapat merasakan bahwa meridian tulang dan bahkan sel-selnya mengalami peningkatan. Setelah beberapa jam cahaya energi lalu semakin redup sampai akhirnya menghilang. Hyoyen merasakan kekuatan spiritualnya menjadi 2 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Hyoyen pun merogoh kaisar bintang menengah saat ini. Tetapi penyerapannya belum berhenti. Energi besar berkumpul dan berubah menjadi pusaran kekuatan. Penyerapan energi terus berlangsung. Di luar rumah Hyo tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Dia sudah memecahkan rekor leluhur Hyo, ucap dari suara itu. Sontak orang-orang di luar segera bersorak bahagia. Wey, Hyoyen, mantap sekali Hyoyen. Orang-orang lalu berkata, sudah 30 hari anak ini benar-benar memecahkan rekornya. Tidak heran dia bisa menjadi kaisar di benua yang tanpa ada sumber kaisar sama sekali, ucap dari orang-orang. Xiaoli lalu berkata, tenanglah, pelatihan Hyoyen belum berakhir, ucap dari Xiaoli. Energi terus mengalir ke tubuh Hyoyen tanpa berhenti. Saat Hyoyen menyerap sumber energi kaisar, dia melihat api kuning pucat muncul. Hyoyen dengan hati-hati mengamati api itu. Di antara 22 warna api kuning itu yang paling menonjol. Api itu perlahan berputar. Dengan penyerapan yang dilakukan oleh Hyoyen, energi di sekitarnya mulai menghilang. Waktu pun perlahan berlalu. Energi tiba-tiba meledak di dalam tubuh Hyoyen. Lalu seteguk gas kuning berwarna pucat perlahan dihembuskan dari mulut Hyoyen. Hyoyen lalu membuka matanya. Setelah itu dia berbalik dan menatap Zanlao. Hyoyen lalu berkata, terima kasih Zanlao, ucap dari Hyoyen. Zanlao lalu menjawab, tidak masalah. Oh iya, sudah berapa lama aku berlatih? Tanya dari Hyoyen. 45 hari, ucap dari Zanlao. Ternyata sudah lama ya. Menara ini benar-benar memiliki energi yang tidak terbatas, ucap dari Hyoyen. Ya hei nak, jangan terlalu serakah. Kamu harus membawa orang itu keluar dulu. Aku juga khawatir orang-orang di luar menemukan menara ini, ucap dari Zanlao. Hyoyen lalu mengangguk. Hyoyen segera berdiri dan meraih Longyang. Sebelum Hyoyen pergi, dia berkata kepada Zanlao, senior, mungkin aku juga tahu bahwa aku telah menembus kekuatan kaisar bintang menengah. Apakah kamu bisa merahasiakannya? Tanya dari Hyoyen. Zanlao lalu berkata, tidak masalah, tetapi setelah kamu keluar, orang lain tetap bisa merasakan kamu adalah seseorang kaisar bintang menengah. Aku benar-benar tidak mengerti.
Kenapa kamu harus menyembunyikan kekuatan sendiri? Ucap dari Zhang Lao. Xiaoyan mendengar itu, dia hanya tersenyum. Setelah itu, Xiaoyan berbalik dan keluar dari menara itu. Setelah keluar, Xiaoyan melambaikan tangannya dan dengan hati-hati menyimpan menara emas itu lagi. Setelah menyimpan menara itu, dia lalu berjalan keluar dari ruangannya. Saat Xiaoyan membuka pintu kamarnya, suara dan teriakan terdengar. Terlihat kerumunan orang berdiri di depan pintu masuknya. Orang-orang itu lalu berkata, "Sudah keluar, bintang menengah, wow!" ucap dari orang-orang. Xiaoli lalu menghampiri Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, kamu sudah melakukan terobosan besar kali ini," ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu tersenyum. Xiaoli kembali berkata, "Ayo ikuti aku, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui," ucap dari Xiaoli. Sebelum pergi, Xiaoli lalu berkata kepada orang-orang, "Hei, sudah bubar. Kembali ke kegiatan masing-masing," ucap dari Xiaoli. Setelah itu, Xiaoli pun memimpin Xiaoyan pergi dari tempat itu. Xiaoli dan Xiaoyan pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Xiaoli menatap Xiaoyan yang kebingungan. Xiaoli lalu bertanya, "Apakah kamu bertanya-tanya kenapa ada begitu banyak orang di sekitaran pintu masukmu tadi?" ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoli kembali berkata, "Itu karena kamu telah melakukan pelatihan selama 40 hari. Ini mungkin latihan biasa bagimu, tetapi bagi orang-orang ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Kamu telah memecahkan rekor leluhur Xiao yang belum pernah dipecahkan selama puluhan ribu tahun ini," ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu terkejut dan berkata, "Puluhan ribu tahun? Memangnya berapa rekor tertinggi leluhur Xiao saat itu?" tanya dari Xiaoyan. Leluhur Xiao Yao memiliki rekor selama 1 bulan penuh, ucap dari Xiaoli. 1 bulan, ucap dari Xiaoyan. "Iya, 1 bulan. Tidak ada yang bisa memecahkannya selama puluhan ribu tahun ini. Sebelum leluhur pergi, dia pernah berkata, jika ada orang-orang Xiao yang bisa memecahkan rekornya, kita harus menghormatinya. Tetapi jangan berharap orang seperti itu akan muncul. Begitu katanya," ucap dari Xiaoli. "Hahaha, itu hanya kebetulan saja mungkin," ucap dari Xiaoyan. Xiaoli hanya tersenyum mendengar itu. Tubuh Xiaoli tiba-tiba berhenti dan lalu dia berkata, "Kita sudah sampai, inilah dia," ucap dari Xiaoli. Tatapan Xiaoyan menyapu sekelilingnya dan tidak menemukan perbedaan antara tempat ini dengan tempat yang lainnya. Saat Xiaoyan kebingungan, Xiaoli lalu maju. Tangannya lalu terulur. Gelombang riang hijau lalu melonjak. Penghalang transparan sedikit terungkap. Energinya sedikit terbersih. Lalu sebuah gerbang batu yang penuh dengan bayangan kuno muncul di depan mata Xiaoyan. Lalu ada tulisan kata Chaos di gerbang batu itu. Xiaoli lalu berkata, "Ini adalah Chaos Momentum. Momentum ini ditinggalkan oleh para tetua yang sebelumnya memiliki Chaos Naval Patch. Mari kita lihat apakah kamu bisa membukanya atau tidak," ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya. Nyala api kuning muda mulai naik di ujung jarinya. Melihat api kuning di jari Xiaoyan, Xiaoli terkejut dan berkata, "Ini, apakah kamu berhasil menggabungkan Chaos?" tanya dari Xiaoli. Xiaoyan lalu berkata, "Ini hanya kebetulan. Aku tidak tahu apakah bisa membuka gerbang ini atau tidak," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menembakkan api kuning itu ke arah gerbang itu. Buar! Xiaoyan terus mencoba untuk membuka gerbang batu itu dengan api kuning di jarinya. Tetapi tidak ada reaksi apapun yang ditunjukkan oleh gerbang batu itu. Tiba-tiba suara Zhang Lao terdengar di telinga Xiaoyan. "Nah, apakah kamu bermaksud untuk membuka gerbang batu itu dengan nyala api kecilmu itu? Tidak usah membuang-buang waktu dengan itu. Kemungkinan kamu akan bisa membuka gerbang itu setelah kamu berhasil menggabungkan roh suci Chaos," ucap dari Zhang Lao. Mendengar itu, Xiaoyan hanya mengangguk. Setelah itu, dia melirik kembali api kuning di jarinya. Xiaoli segera bertanya, "Apakah kamu tidak bisa untuk membukanya?" tanya dari Xiaoli. Xiaoyan lalu berkata,
Ya, kekuatanku masih belum cukup. Sepertinya gerbang ini bisa dibuka setelah seluruh chaos digabungkan, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoli mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan memberimu cara memanggil gerbang batu ini. Jika kamu merasakan bisa untuk membukanya nanti, datanglah ke sini lagi, ucap Xiaoli. Xiaoli lalu menjentikan jarinya. Seberkas cahaya melesat ke arah Xiaoyan. Metode memanggil gerbang batu pun melintas di benak Xiaoyan. Lalu Xiaoli kembali berkata, baiklah, dengan begitu, ayo kita pergi dan ada seseorang yang menunggumu saat ini, ucap dari Xiaoli. Lalu Xiaoyan segera bertanya, siapakah dia? Tanya dari Xiaoyan. Kamu akan tahu nanti, ucap dari Xiaoli. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Mereka pun terbang ke suatu tempat. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di sebuah bangunan berwarna perunggu. Di bangunan itu tertulis dan hal. Mereka pun berdiri di depan gedung itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan tiba-tiba melonjak dan dengan hati-hati menelusuri setiap bagian bangunan itu. Ada 4 bangunan khas di sekitaran dan hal, masing-masing dengan warna yang berbeda. Dan yang lebih unik adalah bangunan keempat yang diatur sesuai dengan langit dan bumi. Di bawah suapan kekuatan spiritual Xiaoyan, dia menemukan bahwa energi di sekitarnya jauh lebih kaya dibandingkan dunia luar. Dan juga bisa mengumpulkan energi jauh lebih cepat. Banyak energi keluar masuk dari bangunan ini, menjadikannya siklus yang sempurna. Saya lalu bertanya, apakah ini tempat untuk memurnikan pil obat? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoli lalu mengangguk. Setelah itu dia memimpin masuk Xiaoyan ke dalam bangunan itu. Banyak fluktuasi energi yang kuat yang memenuhi seluruh ruangan. Xiaoyan menyapu sekelilingnya dan ada beberapa gerbang batu di sekitarnya. Setiap gerbang batu dicetak dengan pola yang aneh. Hanya ada satu gerbang yang memiliki fluktuasi energi 2 kali lebih besar dari di daerah sekitarnya. Xiaoli lalu menatap gerbang batu itu dan berkata, Xiaolong, kamu belum menyempurnakannya ya, ucap dari Xiaoli. Dengar itu, Xiaoyan segera bertanya, leluhur, apakah leluhur Xiaolong adalah seseorang alkemis? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoli lalu mengangguk dan berkata, iya, orang tua itu sangatlah terkenal. Dia dikenal sebagai pecandu obat di Dizhou. Saat dia memurnikan obatnya, dia akan memusatkan seluruh perhatiannya dalam memurnikan obat. Oh ya, aku juga memintanya untuk membuatkan pil obat untukmu, ucap Xiaoli. Xiaolong adalah salah satu alkemis terbaik di Dizhou. Status Xiaolong tidak lebih rendah dari Xiaoli. Jika bukan karena hobinya berjudi, mungkin dia sudah menjadi tetua kedua dari orang-orang Xiao. Suara Xiaolong tiba-tiba terdengar. Hei Xiaoli, membuat pil obat tidaklah semudah membentuk tanah liat. Oh ya, ternyata anak itu juga ada di sini ya, ucap dari Xiaolong. Lalu pintu batu perlahan terbuka. Xiaolong keluar darinya sambil memegang botol giok putih di tangannya. Melihat botol giok di tangan Xiaolong, Xiaoyan bergumam, pil kaisar, ucap dan Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata, salam leluhur Xiaolong, ucap dari Xiaoyan. Xiaolong hanya tersenyum. Setelah itu dia melemparkan botol giok di tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaolong lalu berkata, ternyata sesuatu yang tidak terduga terjadi kepadamu. Sepertinya aku tidak salah memurnikan pil obat itu untukmu, ucap dari Xiaolong. Xiaoyan terdiam sejenak. Dia sedikit terkejut karena Xiaolong memurnikan pil kekaisaran untuknya. Setelah pulih dari keterkejutan, Xiaoyan lalu mengeluarkan pil obat dari botol itu. Xiaoyan segera bertanya, apakah ini adalah pil kekaisaran? Tanya dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menjadi kaisar, dia juga sangat ingin memurnikan pil kekaisaran yang legendaris itu. Tetapi karena kurangnya origin key dan tidak adanya formula pil kekaisaran, membuat pil kekaisaran hanyalah angan-angan baginya.
Xiaolong lalu berkata, "Ya, ini adalah pil kekaisaran, pil Kaisar Pinyin. Bukankah kamu juga seorang alkemis? Kenapa kamu tidak membuat pil kekaisaran?" tanya dari Xiaolong. Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak memiliki origin key ataupun formula pil kekaisaran," ucap dari Xiaoyan. "Haha, tenang saja, aku masih punya beberapa di sini. Apakah kamu ingin mencobanya?" tanya dari Xiaolong. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu mengangguk. Wajahnya penuh dengan semangat kali ini. Xiaolong kembali berkata, "Baiklah, baiklah. Tapi ingatlah, menyempurnakan pil kekaisaran tidak sesederhana yang kamu pikirkan," ucap dari Xiaolong. Xiaolong pun melemparkan formula pil kekaisaran ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera meraih formula itu dan berkata, "Terima kasih leluhur," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan segera memasuki gerbang batu. Gerbang batu pun perlahan dia tutup. Xiaolong dan Xiaoli di luar menatap gerbang batu yang perlahan menutup. Xiaoli lalu bertanya kepada Xiaolong, "Xiaolong, apakah menurutmu bocah ini akan bisa memurnikan pil kekaisaran? Oh ya, selama ini kamu tidak pernah membiarkan siapapun memasuki gerbang batumu itu. Apakah kamu kali ini berpikir kalau dia juga adalah seseorang jenius yang akan bisa memurnikan pil obat kekaisaran?" tanya dari Xiaoli kepada Xiaolong. Xiaolong lalu berkata, "Kita lihat saja hasilnya. Aku harap anak ini tidak akan mengecewakan kita," ucap dari Xiaolong kepada Xiaoli. Sementara itu, Xiaoyan yang berada di dalam ruangan. Di dalam ruangan ini terdapat banyak ribuan bahan obat. Tetapi bahan obat untuk memurnikan pil kekaisaran sangatlah terbatas. Xiaoyan lalu dengan hati-hati memperhatikan formula obat yang diberikan oleh Xiaolong. Setelah beberapa saat, Xiaoyan duduk bersila dan bersiap untuk memurnikan pil obatnya. Xiaoyan lalu menjentikkan jarinya dan nyala api kuning naik dari ujung jarinya dan dengan cepat melesat ke kuali obat. Dalam waktu yang singkat, nyala api kecil berubah menjadi api yang besar membakar kuali obat. Kuali obat di benua Dodiang benar-benar luar biasa, ucap dari Xiaoyan. Setelah suhu di kuali obat stabil, telapak tangan Xiaoyan lalu terangkat dan satu bahan obat yang disebut Lingzi kuno disedot ke dalamnya. Ini adalah salah satu bahan obat yang sangatlah langka. Lalu bahan obat itu pun langsung dilemparkan ke dalam kuali obat. Ini benar-benar bahan obat yang sangat langka. Aku benar-benar beruntung bisa mendapatkannya, ucap dari Xiaoyan. Setelah suhu di kuali obat stabil, telapak tangan Xiaoyan lalu terangkat dan satu bahan obat yang disebut dengan Lingzi kuno tersedot ke dalamnya. Ini adalah salah satu bahan obat yang sangat langka. Lalu bahan obat itu pun langsung dilemparkan ke dalam kuali obat. Ini benar-benar bahan obat yang sangat langka. Aku benar-benar beruntung bisa mendapatkannya, ucap dari Xiaoyan. Setelah berlangsung selama sekitar 1 jam, akhirnya pemurnian Lingzi kuno pun selesai. Setelah memurnikan Lingzi kuno, Xiaoyan pun secara bertahap lalu memurnikan bahan obat lainnya. Selama pemurnian ini, Xiaoyan sendiri tidak tahu sudah berapa banyak bahan obat yang telah dia murnikan. Dengan berjalannya waktu, Xiaoyan akhirnya berhasil menyempurnakan semua bahan obat. Pemurnian ini membuat pikiran Xiaoyan sedikit lelah. Saat ini Xiaoyan langsung menyatukan bahan-bahan obat yang dimurnikannya itu. Tetapi percobaannya kali ini telah gagal. Saat cairan bahan obat itu bersentuhan, energi yang hebat telah meletus. Xiaoyan lalu bergumam, "Tentu saja ini benar-benar sangatlah sulit," ucap dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan gagal untuk pertama kalinya, butuh sekitar 10 hari sebelum menyempurnakan bahan obat kedua. Kali ini Xiaoyan sangatlah berhati-hati sehingga tidak ada lagi masalah selama penyatuan bahan obat ini. Tetapi tetap saja masih ada sedikit kesalahan di langkah-langkah terakhir. Bahan obat yang sangat berharga itu pun telah dibuang lagi. "Sial, aku tidak boleh meremehkan ramuan ini," ucap Xiaoyan.
Saat ini, Xiaoyan secara bertahap menenangkan pikirannya dulu dan mengeluarkan ramuan yang terakhir. Xiaoyan lalu bergumam dalam hatinya. Jika ini gagal lagi, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untukku. Nyala api kembali muncul dari tangan Xiaoyan dan membakar kuali obat. Tidak terasa waktu berlalu dengan tenang dan penyempurnaan ini terus menerus. Tidak terasa hampir 1 bulan membuat Xiaoyan saat ini merasa sangatlah lelah. Kali ini cairan bahan obat murni dalam kuali secara bertahap mulai menyatu. Untungnya tidak ada kesalahan kali ini dan penyatuan bahan obat pun selesai. Cairan yang berwarna-warni berukuran setengah kepalan tangan muncul di dalam kuali obat. Sementara itu di aula yang tenang ada Xiaolong dan Xiaoli sedang duduk dengan tenang menunggu Xiaoyan. Dia sudah masuk selama hampir 1 bulan, tetapi belum ada tanda-tanda dia akan keluar, ucap dari Xiaoli. Alkemis jika sedang memurnikan obat memang akan memakan waktu yang lama. Apalagi ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan menyempurnakan ramuan kekaisaran, ucap dari Xiaolong. Xiaoli lalu berkata, "Hei, kamu sudah mengatakan ini hampir 10 kali. Ucap dari Xiaoli. Bagaimana kalau kita bertaruh kali ini? Ucap dari Xiaolong. Taruhan apa nih? Ucap dari Xiaoli. Xiaolong lalu berkata kepada Xiaoli, jika Xiaoyan telah berhasil menyempurnakan ramuan obat kali ini, kamu harus menugaskan Xiaoqi kepadanya. Bagaimana? Ucap dari Xiaolong. Xiaoli lalu menjawab, apa? Xiaoli ragu-ragu setelah mendengar itu. Tidak lama kemudian, Xiaoli lalu berkata, baiklah kalau begitu aku akan bertaruh denganmu, ucap dari Xiaoli. Akhirnya Xiaoli menyetujui taruhan Xiaolong itu dan kembali duduk di kursinya. Tetapi ketika dia baru saja duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Sepertinya dia akan berhasil kali ini, ucap dari Xiaoli. Jangan menyesal ya kesepakatan kita, ucap dari Xiaolong. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil memurnikan pil kekaisaran? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi kalian nih ya, ada juga mungkin yang baca novelnya, terus ada juga kalian yang bisa nanti ngebanding-bandingin sama channel lain. Itu gue kasih bocoran nih, pas Xiaoyan masuk ke ruangan untuk memurnikan pil kekaisaran, di situ ada tertulis Xiaoyan bersama di depan Yao Ding. Padahal Xiaoyan itu masuk sendiri ke ruangan itu ya. Yang jadi pertanyaan, Yao Ding itu siapa? Nah emang di sebelum-sebelumnya juga ada yang sedikit di skripnya itu mengucapkan Yao Ding itu nggak jelas. Yao Ding itu semacam yang kita tangkap setelah diskusi ya, setelah diskusi lama banget tadi berjam-jam kita bertiga. Yao Ding itu kita tangkap tuh sebagai kayak kalau nggak formula obat atau tempat yang untuk menyempurnakan pil kekaisaran itu yang dipunya oleh Xiaolong, itu namanya Yao Ding ya. Nah Yao Ding itu kalau nggak tempatnya, batu besarnya, atau kalau nggak formula obatnya, itu namanya Yao Ding. Makanya Xiaoyan menatap formula obatnya gitu kan, bukan di depan Yao Ding. Yao Ding itu berarti formula obatnya, kalau enggak tempatnya gitu ya. Dan satu lagi, chaos, api chaos. Waktu Xiaoyan datang bersama Xiaoli ke tempat yang batu besar, terus Xiaoyan mengeluarkan api chaos yang warna kuning kecil di tangannya. Terus Zhang Lao bilang nggak bakalan cukup kekuatannya. Nah berarti itu bukanlah api surgawi milik Xiaoyan. Kenapa? Karena kalau misalkan kenapa Xiaoyan nggak menggunakan api surgawinya yang Buddha Lotus Flame yang ledakannya yang benar-benar udah mereka digabungin jadi dahsyat banget ledakannya kayak itu, aduh wah bisa hancur mungkin gitu. Tapi tetap nggak bisa dihancurkan dengan begitu. Ternyata untuk membuka gerbang itu dibutuhkan roh-roh api chaos yang lainnya untuk disatuin. Mungkin ada perbedaan antara api chaos dengan api surgawi. Nggak tahu sih, kita juga belum terlalu paham ke situ. Cuman kita tangkap begitu. Kenapa sih yang nggak menggunakan api surgawinya? Karena itu dibuka bukan menggunakan api surgawi gitu.
Atau mungkin di sini tuh ada api lainnya, tapi disebutnya api chaos. Bukan kauntik, kauntik beda lagi. Terus origin beda lagi. Gitu. Nah, chaos itu artinya yaitu kekacauan atau chaos. Kita chaos, sedang chaos nih, gua error nih, sedikit ke error lah atau sedikit ke mana gitu, itulah yang disebut chaos. Oke. Jadi kita seiring berjalannya waktu mungkin jawabannya akan ada di depan nanti ya. Sementara yang kita tangkap begitu. Kita udah memaksimalin untuk